Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 ruko dan 1 rumah di Balikpapan terbakar. Sejauh ini, penyebab munculnya kobaran api masih belum diketahui. Munculnya peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 meresahkan warga di Samarinda. Bulog Brau memastikan ketersediaan beras jelang Natal dan Tahun Baru relatif aman. Beras yang tersimpan di gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog kantor cabang Brau jumlahnya mencapai 800 ton. Beras tersebut dipersiapkan oleh Bulog untuk menghadapi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dilakukan agar harga sembako di pasar tetap stabil. Selain beras, sejumlah komoditas lain seperti gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan jagung juga tersedia dalam jumlah cukup. Khusus untuk gula pasir, stok yang tersedia sebanyak 58 ton, minyak goreng 15.200 liter, daging sapi 1,7 ton, dan jagung sebanyak 79 ton. Dengan jumlah yang ada ini, pihak Bulog merasa yakin akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Stok kita di Kancah Brau ini untuk saat ini masih cukup Pak, sampai di akhir tahun ataupun nanti di 3 bulan di awal tahun depan. Jadi kita masih tersedia stok, terutama beras untuk bahan pokoknya kita, terutama beras. Kita ada jagung juga, lalu minyak goreng, daging sapi, serta gula. Dan untuk beras sendiri kita insya Allah cukup Pak, sampai di 3 bulan di awal tahun 2026. Ada berapa ton kira-kira Bang? Nah, untuk saat ini kita masuk belum ditambah dengan yang ada di lapangan atau penyerapan gabah itu sekitar 800 ton. Meski memiliki ketersediaan stok yang berlimpah, Bulog tetap membatasi pembelian. Ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan pangan, terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Brau. Komoditas pangan seperti telur, minyak goreng, gula, dan beras yang disimpan di dalam kantor Dinas Pangan Brau ini akan segera dijual kepada masyarakat. Sesuai rencana, penjualan akan dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah atau Pasar Murah yang diselenggarakan menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Sasaran Pasar Murah adalah perkampungan terpencil. Pihak Dinas Pangan menyatakan pelaksanaan GPM ini akan digelar setiap kampung. Pasar murah yang menjual bahan pangan pokok dilakukan sesuai program pemerintah. Seluruh komoditas pangan yang akan dijual pada pasar murah ini harus sudah tersalurkan seluruhnya pada akhir tahun. Selain menyelenggarakan pasar murah di tiap desa secara langsung, pihak Dinas Pangan Brau juga berencana menggelar pasar murah bahan pangan yang diadakan bersamaan dengan festival kuliner dalam waktu dekat. Menjelang Natal dan Tahun Baru seperti biasa kita melakukan GPM, namun kebetulan juga kita memang kemarin diinstruksikan oleh Bupati agar setiap kampung kita laksanakan gerakan pangan murah. Sudah beberapa kampung yang kami sasar, misalnya kemarin di Merasa, kemudian Muara Lesan, kemudian Sidobangan sudah kita laksanakan gerakan pangan murah ini.
Penyaluran terakhir sampai Desember. Sampai Desember Pak ya? Sampai Desember kita. Ya, kalau untuk untuk kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lain, kita ada di Festival Kuliner tanggal 6 sampai tanggal 13 November ini. Untuk saat ini, penyelenggaraan pasar murah telah dilaksanakan di 3 kampung, yaitu Kampung Merasa, Muara Lesan, dan Long Beliu, Kecamatan Kelai. Dalam pelaksanaan pasar murah tersebut, Dinas Pangan memasok 700 kg gula pasir, 624 liter minyak goreng, dan 160 piring telur. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Kawasan perumahan Grand City di Balikpapan Utara inilah yang rencananya akan dibangun sekolah terpadu oleh Pemkot Balikpapan. Sekolah terpadu bakal meliputi PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Hanya saja rencana tersebut hingga kini masih dalam pembahasan perencanaan teknis. Kondisi tersebut ditegaskan oleh Irfan Taufik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan. Dari data perencanaan teknis, sekolah terpadu akan dibangun di atas lahan seluas 1 hektar dan menelan biaya sebesar 24 miliar rupiah. Akan bangun di Grand City di SMP, sekolah menengah pertama. Rencananya terpadu, PAUD, SD, SMP. Perkembangannya sudah berapa? Ya belum. Kan sekarang ini baru proses pembuatan review DED-nya. Itu dibangun di 2026. 2002 untuk lahan Pak aman. Lahan sudah. Berapa luasnya? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar lebih. Itu SD, SMP, SMA berarti? PAUD, SD, SMP. Sekolah terpadu ini nantinya akan memiliki 11 rombongan belajar atau rombel untuk sekolah dasar dan SMP. Sementara pembangunan fisiknya akan dimulai pada awal tahun 2026. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Suasana ceria terlihat saat para siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT As-Salam Palaran diajak untuk singgah di rumah adat serta budaya 3 suku utama di Kalimantan Timur. Pihak SDIT As-Salam Palaran mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengenalkan budaya dan kearifan lokal. Kunjungan ke rumah adat 3 suku utama di Kalimantan Timur itu dilakukan pihak sekolah untuk mengenalkan para murid dengan berbagai adat istiadat dan budaya berbagai suku yang ada di Kalimantan Timur. Di tempat ini, peserta didik berkesempatan mengenal permainan tradisional seperti egrang, bakiak, menyumpit, ketapel, gasing, hingga belogo. Kali ini anak-anak juga bisa terbangun jiwa keluargaannya, saling menerima perbedaan dirinya dengan lingkungan sekitar. Apalagi kami di Sekolah Islam juga mengajarkan anak-anak untuk mengenal satu sama lain, walaupun berasal dari suku, latar belakang budaya yang mungkin berbeda di antara satu dengan yang lain. Sumpit, balogo, gasing, sama egrang. Egrang. Ya. Di antara permainan itu mana yang lebih menarik? Gasing. Gasing, kenapa? Kayak mudah sama seru gitu. Tapi tadi bisa tadi? Bisa. Sebelumnya pernah nggak main gitu? Belum pernah. Baru kali ini ya? Iya. Tanggapanmu terkait kunjungan kali ini seperti apa? Mantap, senang banget. Senang banget ya? Itu salah satu Koordinator Rumah Adat Samarinda menilai pengenalan budaya sejak dini menjadi langkah penting dalam pelestarian adat dan tradisi daerah. Ia juga menyebut kegiatan kunjungan seperti ini sebaiknya rutin dilakukan oleh semua sekolah dan komunitas sebagai bentuk edukasi kebudayaan. Kami mengharapkan kepada adik-adik mengetahui adat dan tradisi di rumah adat ini dan mereka bisa melestarikan dan mengembangkan
adat dan tradisi dan ada tradisi baik Kutai, Banjar dan Dayak, dan mereka mengetahui rumah adat supaya mereka lebih mengetahui keadaan posisi rumah adat itu tersendiri karena ada ciri khas sendiri. Melalui kegiatan di luar kelas atau outing kelas ini, para peserta didik diharapkan dapat lebih menghargai kearifan lokal, sekaligus menjadi penerus yang mampu melestarikan budaya daerah di tengah kemajuan teknologi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.